Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana keadaannya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ada demam Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Semoga ada masa pandemi kali ini gitu ya, ada masa pandemi sekarang, semoga kalian selalu diberikan kesehatan gitu sama kuatkan gitu dan dijauhkan dari virus corona ini gitu. Memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan atau menerangkan mengenai gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan koordinasi renang gaya punggung. Baiklah. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke materi renang gaya punggung gitu, Ibu sebelumnya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah ada yang tahu apa itu pengertian renang dan bagaimana cara melakukannya, ada gaya apa aja? Ada yang tahu tidak? Izin menjawab Bu. Ya, silakan Saudari Dina. Jadi renang adalah salah satu olahraga yang dilakukan di air dengan menggerakkan anggota tubuh untuk menyelam ataupun mengapung di air. Oh, baik. Ada lagi yang tahu apa itu renang atau ada yang tahu gaya apa aja gitu yang dilakukan di Izin renang itu? menambahnya Bu. Silakan Saudara Agil. Baik Bu. Jadi gaya-gaya pada olahraga renang ini gaya bebas, gaya punggung, dan satu lagi gaya kupu-kupu Bu. Oh, baik, bagus ya. Baiklah, selanjutnya ya benar ya yang dikatakan oleh Saudari Dina dan Saudara Agil gitu, bahwa renang itu merupakan salah satu cabang olahraga air gitu, di mana renang juga merupakan upaya untuk menggerakkan atau mengapung atau mengangkat semua bagian tubuh atas permukaan air gitu. Ya, ini ada macam-macam gaya renang. Ya, benar yang dikatakan oleh Saudara Agil tadi ya, macam-macam gaya renang itu yang pertama ada gaya bebas, yang kedua ada gaya dada, yang ketiga ada gaya punggung, yang keempat ada gaya kupu-kupu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit gitu mengenai renang gaya punggung. Sebelum ke materi, Ibu akan memberitahu gitu tujuan dari pembelajaran PJOK aktivitas renang ini, yaitu yang pertama siswa mampu menjelaskan gerakan kaki dan gerakan tangan dan gerakan koordinasi antara gerakan kaki dan lengan pada renang gaya punggung. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan gerakan lengan, gerakan kaki, dan gerakan koordinasi pada renang gaya punggung. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu gitu manfaat mengenai berenang itu. Yang pertama yaitu ada menambah tinggi badan, di mana dengan berenang ini gitu dipercayai oleh semua gitu bahwa dengan melakukan aktivitas renang ini dapat membuat atau menambah tinggi badan seseorang gitu. Salah satunya dengan melakukan gerakan gaya punggung ini. Saat berenang dengan gaya tubuh, sendi
dan ligamen akan bergerak, dan inilah yang dapat membantu meregangkan tulang-tulang punggung sehingga dapat menambah tinggi badan gitu. Namun dalam melakukan jika ingin tinggi gitu, kalian itu tidak hanya melakukannya 1 atau 2 kali gitu, minimal seminggu itu 3 kali ya. Yang kedua itu ada manfaat dari berenang membuat berat badan menjadi ideal. Selain bisa membuat tinggi bertambah, berenang gaya punggung juga bisa membentuk berat badan yang ideal. Mana dengan berenang gaya punggung selama kurang lebih 10 menit bisa membakar kalori di dalam tubuh gitu. Dan ini merupakan cara yang efektif gitu untuk membakar lemak gitu, lebih dari 20% kalori. Dan kalian bisa mengoptimalkannya dengan cara latihan interval gitu, seperti melakukan renang gaya punggungnya 4 kali dengan 25 meter, seperti itu. Manfaat yang selanjutnya yaitu melunturkan tubuh. Benar ya, melunturkan tubuh, di mana dengan renang gaya punggung ini bisa membantu sendi menjadi fleksibel atau lentur gitu ya. Panggul menjadi penopang kaki di dalam air ketika lengan bergerak. Dan ini yang membuat seluruh tubuh bergerak termasuk tulang belakang gitu. Yang selanjutnya yaitu untuk keselamatan. Dalam berenang itu kan jika kalian tidak bisa gitu berenang, tidak bisa berenang, kalian maka akan tenggelam gitu. Jadi diusahakan dengan berenang ini dapat membantu gitu ketika teman kalian tidak ada yang bisa berenang, kalian bisa membantunya gitu dengan membantunya membawa ke pinggir kolam. Selanjutnya gerakan meluncur. Yang pertama yaitu kalian bisa melakukannya dengan 2 tangan memegang pada dinding kolam gitu. Seperti yang dilihat pada gambar ini ya, bisa terlihat anak-anak. Kemudian posisi kedua kaki gitu ditekuk dan menumpu pada dinding kolam. Seperti yang terlihat pada gambar ini ya, yang dilingkari. Terus kemudian posisi lutut berada di antara kedua lengan, kemudian pegangan dilepaskan ke belakang. Kemudian si kaki menolak kepada dinding kolam sehingga tubuh bisa terdorong ke belakang gitu dengan kuat. Selanjutnya posisi wajah tetap berada di atas permukaan air gitu, tidak menunduk karena itu akan menghambat laju meluncurnya gitu, akan jauh. Kemudian lakukan gerakan meluncur dengan sikap terlentang, posisi tangan dan kaki lurus sejajar, kemudian dilanjut dengan gerakan kaki. Nah, pada saat meluncur, diusahakan posisi badan itu terlentang lurus gitu, sejajar dengan permukaan air. Seperti ini, agar tidak menghambat laju meluncurnya gitu. Kemudian setelah meluncur, diusahakan kalian dilanjut dengan gerakan kaki gitu. Gerakan kakinya itu pada gaya punggung ini intinya gerakannya sama dengan gerakan kaki gaya bebas gitu. Hanya saja pada renang gaya punggung ini dilakukan secara telentang ya, menghadap ke atas gitu. Ya seperti gaya bebas kan posisinya terlungkup air gitu. Nah, pada saat menggerakkan kaki gitu, diusahakan dari pangkal paha gitu agar lajunya lebih cepat gitu. Bisa dilihat di video ini. Dan cara melakukannya bergantian gitu, atas dan ke bawah. Seperti ini. Nah, seperti itu.
Dan ini merupakan jenis latihan sebelum kalian terjun langsung ke kolam gitu. Bisa dilakukan dan dilatih di pinggir kolam dengan cara duduk, kemudian kakinya itu dimasukkan ke dalam kolam, kemudian gerakan kakinya seperti mengayuh sepeda gitu, dan dilakukan ke atas dan ke bawah secara bergantian, dan dilakukan dari pangkal paha. Selanjutnya, gerakan lengan. Terdapat 3 fase saat melakukan gerakan lengan gaya punggung, yaitu yang pertama ada fase menarik, di mana pada saat melakukan gerakan menarik, ini gitu pada renang gaya punggung, dilakukan setelah telapak tangan masuk sekitar beberapa inci dari permukaan air hingga mencapai titik maksimal. Kemudian lakukan siku atau telapak tangan yang berada di samping luar bahu gitu. Seperti ini. Nah, ketika ke atas, yang pertama keluar itu ibu jari. Nah, pada seperti ini. Keluar, setelah di atas, masuk pada fase yang kedua, yaitu fase mendorong. Di mana pada saat melakukan gerakan mendorong pada renang gaya punggung ini, dilakukan di akhir tarikan tangan gitu. Setelah di atas, ibu jari, kemudian diputar tangannya, yang masuk duluan itu si jari kelingking gitu. Kemudian didorong, ditarik seperti ini, dan kemudian harus menempel kepada paha gitu. Tangan mendorong ke belakang dan juga ke bawah gitu. Dan selanjutnya ada fase ketiga, fase istirahat, di mana pada fase ini, saat melakukan fase ini dimulai dari tangan keluar dari permukaan air dengan posisi ibu jari keluar terlebih dahulu gitu. Kemudian setelah tangan berada di atas bahu, posisi tangan harus tegak lurus ya dengan posisi bahu. Kemudian tangan diputar keluar, kemudian masuk kembali ke permukaan air dengan posisi jari kelingking yang masuk terlebih dahulu gitu, yang tadi telah dijelaskan. Pada proses fase istirahat ini dilakukan kalau bisa rileks ya, tidak tegang, dan dilakukan seirama gitu dengan lengan yang bergerak, menarik dan juga mendorong gitu. Selanjutnya pengambilan nafas. Nah, pada pengambilan nafas ini dilakukan ketika gerakan tangan ke samping kiri dan kanan, kemudian kepala mendongak ke atas atau melihat ke atas gitu ya, agar tidak tenggelam. Pada saat pengambilan nafas itu dilakukan pada fase istirahat kelas 1 lengan. Ketika tangan pada fase istirahat, yakni ketika tangan diayun ke atas gitu, bisa mengambil napas, kemudian pada saat mengeluarkannya, pada saat fase istirahat dengan lengan lainnya, misalnya mengambil napas ketika tangan kiri istirahat, ketika tangan kiri naik, dan kesempatan untuk mengambil napas gitu, dan ketika tangan kanan yang ke bawah gitu, baru kalian membuang napas gitu. Seperti ini. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu koordinasi gerak renang gaya punggung. Koordinasi gerak gaya punggung merupakan rangkaian gerak yang terpadu gitu, secara berurutan, mulai dari gerakan meluncur, kemudian dilanjutkan dengan gerakan kaki, gerakan tangan, dan juga cara pengambilan napas gitu, sehingga dapat membentuk renang gaya punggung yang benar seperti ini. Nah, renang gaya punggung adalah salah satu gaya renang yang dilakukan dengan posisi badan terlentang. Sama dengan gaya-gaya yang lainnya, posisi tubuh gaya punggung yaitu streamline atau sejajar dengan permukaan air. Yang kedua, gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya punggung dilakukan dengan gerakan naik turun secara bergantian di dalam air. Sumber gerakan pada renang gaya punggung terletak pada pangkal paha.
Yang ketiga, gerakan lengan. Gerakan tangan pada renang gaya punggung dilakukan dengan 3 fase, yaitu yang pertama fase menarik. Fase menarik pada renang gaya punggung dilakukan dengan menarik dan menekuk siku tangan hingga posisi telapak tangan sejajar dengan bahu. Yang kedua, fase mendorong. Fase mendorong dilakukan ketika gerakan akhir fase menarik. Gerakan mendorong dilakukan dengan mendorong tangan ke belakang bawah. Yang terakhir, fase istirahat. Fase istirahat dilakukan dengan mengayunkan tangan ke depan atas. Yang keempat, pernafasan. Gerakan pernapasan pada renang gaya punggung merupakan yang paling mudah dibandingkan dengan gaya renang lainnya. Karena posisi badan yang terlentang. Gerakan pernapasan dilakukan ketika tangan dalam fase istirahat. Dalam melakukan pernapasan, disarankan melakukan pernapasan menggunakan mulut. Koordinasi gerakan pada renang gaya punggung yang paling penting ialah koordinasi antara gerakan kaki dan gerakan tangan. Hal tersebut dikarenakan kedua gerakan tersebut akan mengatur keseimbangan dan tenaga penggerak. Gerakan koordinasi renang gaya punggung hampir sama dengan gerakan koordinasi pada renang gaya bebas. Berikut ini ada seluruh rangkaian gerakan dalam renang gaya punggung. Sepertinya tidak ada ya. Mungkin minggu depan kalian coba membuat rangkaian gerak gitu, koordinasi renang gaya punggung gitu, bisa divideokan gitu, renang di darat. Cukup sekian pemaparan materi dari Ibu. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.